Nah, salah satu cara untuk membangun tim yang paling efektif menurut saya adalah dengan coaching skill, yaitu mendevelop tim dengan bermitra dengan mereka, punya hati untuk membangun mereka, dan menjadikan satu tim ini menjadi sebuah keluarga supaya bisa sama-sama bisnisnya maju. Terima kasih sudah hadir semua teman-teman yang di sini. Kita ingin kenalan dengan Ferdi ya sebagai salah satu panel expertnya Business ID. Tentunya mungkin hanya 3 bagian aja yang saya mau mungkin Mas Ferdi coba mungkin dengan teman-teman yang hadir di sini itu bisa kenalan. Ferdi ini siapa sih sebetulnya kan gitu ya. Kemudian apa ya namanya ya. Perjalanannya bagaimana? Kok bisa sampai sekarang ini membangun akselerator ya Smart Plus gitu ya, dan juga lebih mendalami soal bisnis coaching dan NLP. Ya. Ayo, monggo kita diskusi aja. Teman semua ya, saya Ferdi Desavio. Saat ini ya sebagai business coach ya, sebagai CEO dari Smart Plus Accelerator. Kita sehari-hari mendampingi pengusaha untuk supaya bisa scale up bisnisnya, untuk bisa bantu mereka bikin strategic plan, bikin business plan untuk bisnisnya. Karena kita banyak ketemu dengan pengusaha yang melakukan bisnis secara otodidak, jadi terlibat di operasional aja sehingga kelupaan untuk bikin business plan setiap tahun. So kita bantu untuk bikin business plan, strategic plan sehingga bisnisnya bisa growth. Nah, gitu Pak Budi. Ya, betul. Nah, itu kan apa yang dikerjain sekarang, tapi Ferdi ini siapa? Saya teman-teman ini kan pengen tahu ini siapa. Ferdi ini siapa sih, Coach Ferdi ini? Siap. Ya. Oke, kalau perjalanan saya itu memulai karir itu dari dunia pertambangan karena keluarga saya punya toko ya spare part alat berat, terus kemudian juga investasi di beberapa alat berat, sehingga akhirnya saya memutuskan untuk bekerja di dunia pertambangan supaya awalnya sih pengen supaya bisa bantu ngembangin bisnis keluarga pada akhirnya. Tapi akhirnya keluarga memutusin supaya saya terserah milih jalurnya. Jadi saya cukup lama di dunia pertambangan ya. Saya di tambang, di operasional, di logistik, terus akhirnya saya pindah ke kantor pusat. Saya ambil S2 waktu itu finance, sehingga saya diangkat sebagai manajer finance waktu itu. Ya karena nggak ada direktur keuangan, jadi otomatis manajer keuangannya sekaligus direktur keuangannya saya. Gitu waktu itu dikasih kepercayaan sama bos. Ya, untuk mengelola keuangannya waktu itu. Nah, di sela-sela waktu itu saya punya passion untuk belajar Pak Budi. Jadi saya belajar satu buah ilmu namanya NLP, Neuro Linguistic Programming. Nah, di situ saya ngambil sertifikasi mulai dari NLP Practitioner, NLP Master Practitioner, sampai akhirnya jadi ambil sertifikasi lisensi untuk NLP Trainer. Nah, dari situ saya secara mulai sampingan lah ya, jadi Senin sampai Jumat kerja di kantor, Sabtu Minggu saya mulai ngajarin orang-orang untuk punya kemampuan untuk supaya bisa mengelola dirinya. Kan NLP itu bicara tentang bagaimana kita mengelola pikiran, mengelola emosi, sama mengelola tubuh fisik. Nah, jadi Sabtu Minggu saya ngajarin orang-orang untuk supaya bisa mengelola dirinya, supaya jadi yang terbaik. Nah, dari situ kemudian selang saya udah berkarir cukup lama, berapa tahun itu, dapat tawaran dari teman-teman untuk yuk kita bisnis yuk. Oke. Bisnisnya apa waktu itu? Kita buka restoran, kopi tiam di salah satu mall di Jakarta. Nah, puji Tuhan Pak Budi, bulan pertama omset saya itu 800 juta ya, bulan pertama. Bulan kedua, puji Tuhan turun jadi 600 juta. Bulan ketiga turun jadi 400 juta. Dan kemudian konsisten di angka 200-an, 100-200 juta. Ya, betul. Akhirnya dalam setahun itu saya bangkrut. Saya masuk posisi agak ya depresi waktu itu lah, karena bangkrut. Saya waktu jadi entrepreneur, saya sudah menyiapkan diri untuk bangkrut ya. Cuman saya nggak menyangka aja ternyata cash flow saya, tabungan saya sampai benar-benar habis-habisnya gitu waktu itu. Saya pikir ternyata lebih cepat ya. Iya, betul. Saya pikir dengan tabungan yang ada bisa naik lagi. Nah, itu udah bangkrut itu udah makanan sehari-hari entrepreneur itu. Jadi iya, betul. Jadi oke, lanjut. Jadi setelah bangkrut apa yang dilakukan? Nah, setelah bangkrut itu akhirnya ya saya waktu itu ketemu Pak Budi waktu itu ya. Sambil di sela-sela itu saya ketemu Pak Budi, saya dikenalin, Fer,
saya kan bergerak di dunia coaching sebelumnya. Saya senang dunia pengembangan diri. Fer, ada nih guru founder ICF Indonesia. Mau ketemuan nggak? Oh, mau dong. Wah, dia punya Ya. gerakan nih, pengen mensupport 1 juta pengusaha di Indonesia naik kelas, gitu. Ah, Nah, disitulah akhirnya saya kejar-kejar. Oh, siapa nih Pak Budi ya? Oh, Pak Budi lagi sibuk nih. Pak Budi ada di Jogja loh. Yuk kita terbang ke Jogja. Saya kejar Pak Budi sampai ke Jogja. oh, itu Waktu waktu itu. acara itu ya? Waktu di acara Coca-Cola itu ya? Coca-Cola, iya. Coaching, Ibu-ibu. womanpreneur itu ya? Ibu-ibu ya? Yes, Oh, iya, iya, betul. iya, betul, betul, betul. Itu yang pertama, iya, betul. Itu pertama kali ya kita kenal ya. Iya, betul. Nah, habis dari situ kan kemudian kan Pak Budi ngajak, yuk kita bikin SBM di Jakarta waktu itu, chapter Betul, Jakarta. Nah, saya betul, waktu itu jadi ketuanya, chapter Jakarta. Nah, akhirnya setelah itu berlanjut ke tim pusat gabung Pak Budi. Cuman betul. di sela-sela perjalanan bangkrutnya saya dan ketemu Pak Budi itu sebenarnya saya ada satu doa gitu kan. Mm-mm. Di masa terpuruknya saya punya doa, Tuhan, saya memutuskan saya untuk stop di bisnis kuliner ini. Saya pengen pindah shifting bisnis karena saya harus bangkit lah, nggak boleh lama-lama depresi segala macam, nggak boleh lama-lama, harus cepat-cepat. Mm. Nah, ketika saya doa itu, saya doa saya mau masuk ke dunia pengembangan diri. Saya mau supaya apa yang saya punya, ilmu yang saya punya, tenaga yang saya punya, pikiran yang saya punya bisa bermanfaat buat orang lain. Dan saya berdoa sama Oke. Tuhan, kalau diizinkan, saya pengen masuk ke dalam sebuah bisnis yang dimana saya bisa membantu orang lain secara personal, yaitu dunia Oke. coaching ya, training ini. Ya, Dan puji ya, Tuhan, Pak Budi, malam itu saya doa, besoknya teman saya, seorang trainer NLP juga yang udah lama nggak kontak, dia telepon saya, betul. Fer, masih ngajar NLP nggak? Saya bilang, saya udah nggak ngajar, tapi NLP kan sudah menjadi darah dagingnya saya. Nah, abis Ya. itu dia tawarin sebuah pekerjaan pelatihan di Kemenkominfo gitu. Mm. Jadi dia butuh partner trainer yang paralel. Jadi 2 kelas bersamaan, ngajar dengan modul Ya. yang sama, metode skill yang sama gitu. Makanya diajak saya. Dan puji Tuhan Pak Budi, angka yang saya doain malam itu, angkanya sama persis dengan yang fee yang dikasih sama teman saya itu. Nah, Oke. jadi di situ saya merasa bahwa oke, berarti memang benar nih Tuhan mengizinkan jalannya saya itu di bisnis ini bisa bantu orang. Nah, sejak saat Oke. itu akhirnya ketika bergabung Pak Budi juga saya punya sebuah misi. Jadi saya punya misi itu saya nggak pengen banyak pengusaha-pengusaha lain di luar sana yang ngalamin hal-hal yang saya alamin waktu bangkrut itu, depresi, nggak menyenangkan segala macam. Jadi saya punya misi Ya. untuk support para pengusaha. Makanya akhirnya ketika Pak Budi menawarkan, yuk kita partner bareng, kita bikin perusahaan akselerator bareng, terus Pak Budi percaya saya sebagai CEO-nya, akhirnya oke, saya rasa ini jalannya saya gitu. Dan hadirlah saya di sini, Pak Budi. Iya, tapi artinya kan kita memilih orang untuk berpartner itu kan nggak sembarangan ya. Artinya Ya, apa sih sebetulnya apa sih yang kenapa artinya kan bisa aja sih Ferdi menjalankan sendiri ya bisnisnya gitu ya. hmm, Kenapa harus mencari bisnis akselerator ini, Smart Plus ini bersama-sama? Kenapa harus ada partner? ya. Kalau buat saya percaya sinergi akan menjadi lebih besar. Apalagi ketika Hmm, Pak Budi punya misi, punya cita-cita, dan itu align dengan misi dan cita-citanya saya percaya dengan kita bersinergi, kita bisa jadi jauh lebih besar. Maka itu ketika memilih partner, yang pertama kali saya lihat pasti visi misinya apa nih, sejalan nggak dengan saya. Terus kemudian saya lihat Pak oke. Budi juga orang yang itu luar biasa, visinya sejalan dengan saya, besar, dan juga banyak pengalaman Pak Budi yang menurut saya bisa kita eksplor bersama untuk ngembangin jadi lebih besar. Visi Hmm, misi sih Pak Budi kalau dari saya. itu yang lebih penting ya. Mm-mm. Oke, tapi kan yang termasuk yang paling banyak dilakukan oleh Smart Plus ya, itu kan selain dari akselerasi ya membantu teman-teman mungkin menyusun strateginya dengan plannya, tapi adalah sebetulnya membantu dari sisi bukan mentoring aja sih, sebetulnya lebih mentoring coachingnya ya Ya, dari betul. teman-teman itu ya. Ya, Kenapa menurut Ferdi perlu eh, perusahaan-perusahaan itu walaupun dia kecil mungkin perlu ada orang yang pihak ketiga yang membantu coaching atau mentoringnya itu. ya. Oke, nah ini menarik nih karena saya jatuh cinta pada dunia coaching kan. Ya, Kenapa menurut saya pertama coaching? Karena pertama kali itu coaching itu tidak sama dengan mengajarkan. Coaching itu adalah kita sama-sama berdua,
kita saling explore apa sih yang mau kita capai. Jadi setiap kali kita coaching itu selalu ada tujuannya, arahnya. Karena sometimes kita sebagai pengusaha, kita selalu fokus di aktivitas sehari-hari, kita lupa untuk set goals, kita lupa untuk bisnis ini mau dibawa kemana. Nah, jadi seringkali ya udah kita jalanin aja. Jadi di situ tuh kita bukan sebagai business owner, tapi kita sebagai business operator gitu, menjalankan bisnisnya aja. Nah, dengan proses coaching ini pertama kita bisa sama-sama set goals. Jadi kita tahu nih arah bisnis ini mau dibawa kemana pada akhirnya. Apakah mau punya lebih banyak cabang, apakah mau omsetnya mau lebih besar, atau mau IPO, atau mau apa gitu, atau mau diturunkan ke anak cucu dan sebagainya. Nah, itu pertama punya goals. Kedua adalah ketika punya goals, kita akan menganalisa kondisi bisnisnya saat ini. Nah, ini juga terkadang tantangan dari pengusaha, ketika mereka sudah terlibat sehari-hari, mereka nggak bisa ngeliat masalah yang ada saat ini. Karena mereka sibuk ngurusin operasional. Gitu. Kalau istilahnya adalah mereka sibuk jadi pemadam kebakaran. Tapi nggak tahu akar apinya itu sumbernya di mana gitu. Nah, jadi fungsi kita bersama-sama dengan coach itu bisa melihat nih sumber apinya di mana nih, kondisi saat ini seperti apa. Dan akhirnya kita sama-sama bikin strategiknya. Jadi akan ada banyak blind spot yang dari pengusaha itu karena mereka terlalu sibuk ngurusin operasional. Makanya kenapa butuh pendamping coach gitu. Ya. Saya ingat ya, mungkin teman-teman yang hadir hari ini ya, kita sebetulnya awalnya saya waktu pensiun dulunya itu kan salah satu yang ingin saya bangun itu selain dari membantu langsung para entrepreneurs ya, adalah membangun para mentor dan business coach dengan memakai metodologi Smart Business Map waktu itu ya, awalnya. Kemudian setelah itu ya tentunya diharapkan business coach itu juga belajar mendalami gitu ya, selain dari bisnisnya sendiri gitu ya. Bisnisnya sendiri yang juga harus diperbaiki terus gitu ya. Tetapi kemudian juga sebetulnya mereka bisa berbagi dengan cara ya tadi membantu lewat bisnis coaching dan bisnis mentoringnya itu. Nah, mungkin teman-teman yang ada juga yang bertanya ya, DM ke saya, ini juga ada di sini mie ayam apa tadi itu, mie ayam Alessandra. Itu kan kemarin itu kan setiap hari apa ya, ada acara yang khusus untuk business coach. Oke, setiap hari Senin kita ada pendalaman empowering untuk para business coach, dan setiap hari Rabu mereka berkarya untuk melakukan business coach gratis untuk UKM-UKM seluruh Indonesia. Nah, jadi teman-teman yang sebetulnya ikut dalam program kita dulu gitu ya, itu bergabung sekarang ini memberikan business coaching dan mentoring gratis juga kan ya? Ya, betul. Setiap hari? Setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu. Nah, malam kemudian ini. Malam ini ya berarti ya. Nah, cuman maksudnya ada juga orang yang tadi tanya apakah program ini caranya bagaimana? Cara mendaftarnya untuk mendapatkan free business coaching ini? Oke, kalau pengen daftar untuk menjadi peserta jadi business coaching ini, silakan masuk aja ke website kita www.sbmpro.id. Nah, nanti di situ tinggal daftar. Kita sudah siapin jadwal-jadwalnya. Teman-teman tinggal daftar di situ jadwalnya. Tapi kalau pengen bergabung sebagai volunteer, sebagai business coach, ya, SBM Business Coach, itu memang ada proses yang harus dilalui. Kayak pertama adalah, karena ini kita semangatnya semangat volunteer, semangat berbagi, berarti pertama ya sebagai volunteer untuk sebagai tim SBM dulu gitu, di daerah-daerah masing-masing. Jadi, menyelenggarakan SBM, mendampingi pengusaha-pengusaha UKM di daerah-daerah. Nah, nanti setelah itu, kita biasanya setiap tahun kita akan bikin namanya SBM CCP, Smart Business Map Coach Certification Program. Di situ kita akan train Anda ilmu SBM lebih dalam, dan juga kita akan ajarin Anda coaching skill. Karena memang kita ini certified coach internasional, jadi kita tahu prosedur-prosedurnya yang bisa diajarkan untuk coaching skillnya itu penting. Iya. Karena banyak juga sih, sebetulnya kan gini ya. Ini pengalaman saya dulu waktu di awal-awal saya berkarir dulunya. Waktu itu awal pertama saya berkarir secara profesional itu di perusahaan minyak, namanya Mobil Oil di Amerika. Nah lucunya, bukan lucu sih, maksudnya di awal sendiri saya itu sudah disuruh waktu itu belajar coaching dan mentoring. Jadi itu bayangkan itu tahun 80-an itu ya, itu saja sudah ada. Nah, dan kelebihannya menurut saya, kalau mungkin Ferdi bisa share juga mungkin pengalamannya. Kalau misalnya kita punya pengetahuan mengenai coaching, mengenai mentoring, gitu ya.
apa bagusnya kita? Jadi selain dari tadi itu, kalau kita membantu orang lain, misalnya ya, misalnya jadi volunteer seperti coach yang dilakukan malam inilah, ya kita Ya, membantu teman-teman lain ya menjadi coachnya. Tapi untuk diri kita dan untuk bisnis kita sendiri, untuk organisasi kita, manfaatnya apa? oh luar biasa banget. Dengan pengetahuan dan skills atau keterampilan kita coaching Kok, itu dan mentoring, coaching dan mentoringnya itu. ya. Jadi seperti tadi bilang, selama ini kan kita selalu terlibat operasional, bahkan mungkin bukan di bisnis saja, dalam keseharian pun kita selalu jalanin hari itu apa adanya. Nah, dengan Hmm, kita belajar ilmu coaching ini, kita semacam seperti merefleksikan hidupnya kita seperti apa. Jadi kita ya, merefleksikan hidup kita, hidup saya ini mau dibawa kemana, bisnis saya mau ya, dibawa kemana. Ya, misalnya ya, ada Anda bikin problem segala macam. Nah, kadang kita cenderung fokus kita tuh di masalahnya gitu. Dan ya. sometimes kalau kita merefleksikan terhadap tujuan bisnis kita atau tujuan hidup kita, masalah ini tuh nggak jadi masalah. Nah, coaching akan Hmm, membantu kita untuk melihat itu gitu. Kadang ini ya, masalah nih kelihatannya masalah, tapi karena ini masalahnya ke Bandung, padahal tujuan kita ke Surabaya misalnya gitu ya. Padahal kan arahnya beda ya, misalnya gitu jalannya. Jadi coaching akan ya, bantu untuk kita melihat itu nomor satu pertama. Nah, ya. kedua, dengan kita punya coaching skill, setelah itu untuk diri kita bisa bantu untuk tim kita. Karena kan kita nggak mau dalam sehari-hari tim kita punya masalah lari lagi ke kita. Oke, bos, kita punya masalah ini nih. Oke, jawabannya ini, selesai. Besoknya Hmm, ada tim datang ke kita dengan masalah yang mirip-mirip sama. Bos, ada masalah lagi bos, kayak gini bos. Dalam hati kita, ini kan mirip-mirip. Yaudah, lakukan ini. Kita kasih tahu dia. Dia bilang, oh bos hebat, selesai. Besoknya datang lagi dengan masalah mirip-mirip lagi. Nah, lama-lama ya, kan kitanya yang capek gitu Pak Budi ya. Kok ini ya, ya. waktu gue jadi terbagi gitu ya waktu kita. Nah, makanya Betul. dengan coaching skill ini, kita bisa develop tim, supaya tim juga bisa lebih dewasa, lebih mandiri, bisa lebih maju cara berpikirnya, dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Ya, 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 fantastik. Jadi mungkin saya juga cerita pengalaman ya. Artinya malahan di beberapa perusahaan asing ya, perusahaan tempat saya bekerja ya, apakah itu di waktu saya di mobil oil, di Shell, di Coca-Cola, kemudian di Danone juga ya, yang terakhir itu. Malahan ada semacam kewajiban dari para karyawan itu atau para manajer, para direksi gitu ya, untuk mempunyai skills business coaching ini dan mentoringnya. Karena itu Hmm. dianggap sebetulnya adalah sebuah skills ya, sebuah keterampilan yang sangat dibutuhkan bagi seorang leader, seorang pemimpin. Malah di Danone itu saya ingat sekali waktu saya jadi CEO, padahal sudah jadi CEO nih, ya. Padahal saya ikut mendirikan ICF ya, International Coach Iya, Federation di Indonesia ya. iya. Tapi mereka waktu saya bergabung dengan mereka, waktu kita sudah bergabung ya merger dengan Danone waktu itu, mereka tetap suruh saya ambil sertifikasi gitu ya uh, untuk coaching ya. Wajib ya. Ya, jadi saya pergi ke Inggris, ke London waktu itu, padahal menghabiskan duit $10.000 ya untuk pergi situ untuk seminggu. Padahal saya sudah punya itu, tapi itu salah satu persyaratannya di sana waktu itu adalah saya harus mempunyai skills coaching dan mentoring. Kenapa? Karena dianggap ya bahwa seorang leader, seorang direksi, seorang CEO itu salah satu skills yang paling krusial itu adalah bagaimana mengelola timnya, bagaimana mengelola Ya, orangnya. ya, Dan ya. salah satu cara yang terbaik, ya kan kita ada tuh, kita pengalaman kita, cara mengembangkan tim kita bisa lewat training. Iya kan ya. Betul, misalnya Nah, training. training ini kan Ya, biasanya kan ya satu arah, kemudian kita paling dapat ilmunya tok. Dan itu pun ilmu kalau nggak dipraktekkan tinggal 20%. hilang. Iya kan? Hilang kan itu ya. Atau kita yang seperti Betul. yang Ferdi sampaikan tadi itu, kita kasih tahu aja mereka apa yang harus dilakukan. Lama-lama Ya, kan capek kita. Lama-lama kita betul. akhirnya orang itu menunggu apa yang kita instruksikan. Kalau kita nggak instruksikan, dia tidak lakukan gitu. Nah, disitulah Iya. perannya bisnis coaching dan mentoring itu bagi saya sangat bermanfaat gitu ya. Nah, sehingga apa ya yang kita lakukan itu betul-betul memberdayakan orang itu sehingga mereka mempunyai independensi untuk berpikir, independensi Mm-mm. untuk melakukan sesuatu, sehingga suatu saat mereka tidak lagi bertanya ke kita, benar nggak ya, Fer? Betul, betul. Jadi mereka bisa berpikir sendiri untuk memberikan solusinya. Nanti datang ke kita Hmm. cuman
Pak, kita punya masalah seperti ini, dan menurut saya alternatif yang bisa dilakukan tuh ini, dan ini. Menurut Bapak gimana? Kan kita lebih enak, Pak Budi. Betul, betul. Malah saya dulu, saya ingat banget itu, di awal-awal saya membangun sebuah organisasi ya, saya nggak usah cerita yang mana, kita nanti dimarahin saya, didengar. Tapi intinya gini, waktu pertama saya masuk itu direksi saya bilang gini, Pak, kita punya problem nih. Mereka mungkin belum kenal saya waktu itu. Punya problem, Pak. Oh ya, jadi kenapa emangnya? Ya itu, problem ini menurut Bapak gimana? Menurut Bapak gimana? Kan itu lah. Langsung nanya saya kan. Jadi banyak sekali orang, nah ini contohnya teman-teman kita yang di luar ini juga begitu. Banyak sekali yang menanyakan ke kita, ya, pengen langsung ada jawabannya. Padahal Betul. itu adalah sesuatu yang tidak bagus menurut kita. Jadi cara coach kan gitu yang dipelajari oleh Ferdi juga ya. Cara kita Ya, coach itu adalah sebetulnya memberdayakan dirinya masing-masing orang yang bertanya itu supaya mereka bisa menjawabnya nanti ya dengan membantu proses-proses cara berpikir dengan benar. ya, betul sekali. Nah, betul kan? Nah, Betul, jadi betul banget, Pak Budi. itu juga yang terjadi sama saya. Jadi awalnya di direksi saya itu gitu, setiap masalah dilempar ke saya. Nah, mungkin karena dulunya mungkin CEO-nya juga ya setiap mungkin mereka melakukan sesuatu dimarahin terus mungkin. Iya, jadi Mungkin nggak enggak ya kan? berani. Nggak berani Iya, ngambil keputusan toh. Nah, iya, kita sebagai pemimpin, sebagai leader harusnya berani memberikan kesempatan untuk tim kita berbuat kesalahan. Tapi iya, kemudian fungsinya kita sebagai mentor dan coach ya. Jadi mentor dan coach itu setiap manajer, setiap leader yang namanya punya anak buah, itu menurut saya fungsinya salah satunya adalah mentor dan coach. iya, iya, betul Itu. banget, betul banget. Nah, pengalaman Ferdi gimana? Melihat dengan teman-teman yang pernah Ferdi bantu, misalnya bisnisnya dengan coaching itu, apalagi mereka misalnya memakai coaching system itu. Ya, jadi kalau pengalaman saya pertama tuh rata-rata semua klien kita tuh sama Pak Budi di awalnya. Mereka tuh berharap dapat jawaban, ya, dapat jawaban terhadap masalah mereka. Jadi ketika kita Ya, memperkenalkan konsep bisnis coaching ini, mereka yang awalnya mungkin kok saya harus jadi kerja lebih keras ya, saya harus jadi mikir lebih keras ya. Tapi setelah hmm, beberapa sesi, mereka malah jadi senang. Mereka malah dapat kayak seolah-olah kayak dapat peningkatan skill gitu. Yang tadinya mereka tidak bisa melihat pandangannya cuma begini, sekarang pandangannya jadi lebih luas. Jadi mereka bisa ya, melihat pertama bisa melihat opsi-opsi terhadap masalah. Jadi sebelum itu sekarang mereka jadi punya kemampuan untuk bisa melihat mencari tahu akar permasalahan. Jadi sekali hmm, ada permasalahan yang kita diskusikan sekarang, oke, menurut Anda akar permasalahan di mana? Nah, di situ tuh udah hmm, bisa diskusi tuh, menurut saya gini gini gini. Jadi kita udah diskusinya enak. Nah, kedua adalah ya, kita bisa mendiskusikan pilihan-pilihan yang bisa dilakukan. Karena sebelumnya biasanya kalau itu datang kita lakukan A aja, cuman ada satu A, satu jalan gitu istilahnya, A aja gitu. Tapi dengan ya, kita konsep coaching ini nggak cuma satu jalan, ada banyak jalan. Nah, sekarang dari hmm, opsi-opsi itu kita pikirkan pro and cons-nya, mana yang paling efisien, mana yang paling efektif. Nah, sekarang jadi mereka juga sudah mulai berpikir nih, oh ternyata kalau masalah ini saya bisa lakukan A, B, dan C. Yuk kita diskusi pro and cons-nya. Nah, jadi itu jadi hmm. lebih berkembang tuh. Dan kemudian mereka sekarang juga mulai develop timnya. Walaupun ini proses ya Pak Budi ya, nggak langsung timnya juga nggak langsung tiba-tiba jadi hebat, tapi maksudnya mereka sekarang udah mulai ngembangin timnya gitu, mulai di coaching timnya. Betul, betul, betul. Mungkin ada Deden nih, Deden Arasah, ini Aras ya. Ini nanyanya bedanya bisnis ID ya dengan Smart Plus ya. Coachingnya berbeda ya. Sebetulnya gini, di bisnis ID itu kita ada program yang namanya mentoring ya, coaching mentoring. Lima orang ya. Sebetulnya nggak cukup waktu ya kalau hanya untuk cuma 1,5 jam itu ya untuk melakukan coaching dan mentoring yang benar, yang benar. Jadi kalau di bisnis ID lebih banyak kita berkesempatan untuk diskusi mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman itu, yang 5 orang itu. Lalu kita coba carikan solusinya bersama-sama. Tapi teman-teman yang lain itu juga mendengar nih, oh ternyata teman itu problemnya kayaknya saya juga punya problem yang sama itu ya. Nah Ya, sehingga walaupun kategorinya berbeda-beda misalnya dengan 5 orang itu, tapi bisa diaplikasikan ternyata misalnya. Jadi itu yang bisa dengan waktu yang cuma 1,5 jam. Nah sedangkan bisnis coaching yang dilakukan oleh Ferdi dengan Smart Plus-nya itu lebih dalam. Benar nggak Fer? benar banget Pak Budi. Kita bisa seharian di kantornya menganalisa bisnisnya, apalagi laporan keuangannya kita bedah habis.
Ya, jadi nggak cukup waktunya. Jadi ada bedanya ya, bedanya dan juga bisnis ID sebetulnya tidak fokusnya di situ. Ya, cuman memang bisnis ID memberikan kesempatan untuk supaya kami pun juga bisa memberikan sesuatu ya kepada teman-teman sehingga kita juga tahu nih ternyata dengan bisnis coaching itu kita tahu kira-kira kekurangan teman-teman ini di mana. Sehingga pada saat kita mencari panel-panel expert yang kita butuhkan, mungkin modul atau kelas yang ingin kita keluarkan, itu kita sesuaikan dengan sebetulnya kebutuhan-kebutuhan teman-teman itu sendiri. Itu sebetulnya salah satu manfaatnya kami setiap minggu bertemu dengan teman-teman gitu ya, sambil coba membantu, kita juga sebetulnya mendapatkan masukan dengan itu. Karena apapun juga bisnis ID tentunya pengen menyesuaikan ya tentunya kelasnya atau modulnya sesuai dengan problem yang ada di teman-teman itu. Karena di Smart Business Map kita belajarnya kan begitu. Ya, Jadi betul. problemnya dulu, ya baru kita berikan solusinya kan gitu ya kira-kira. Nah, Yes. kemudian kalau coaching di Smart Plus ini termasuk program pendampingan atau cuman coaching aja ya, Fer? Kata Hartono Oke, Chan kalau ini. kalau kita di Smart Plus ini termasuk pendampingan, Pak. Jadi kita nggak coaching aja. Coaching itu kan sebenarnya sama seperti pendampingan. Kita mendampingi eksekusinya. Jadi kalau kita Hmm. teman-teman bedanya coaching dengan training, training itu kan memberikan ilmu, memberikan edukasi, memberikan ilmu, skill. Tapi kalau coaching ini kita justru bicara tentang eksekusi. Kita bicara tentang bagaimana melakukan sesuatu. Jadi yang kita coaching itu adalah eksekusinya. Jadi itu gitu, pendampingan. Ya, ya. Jadi pendampingan. Jadi sebetulnya bisnis coaching itu pendampingan ya sebetulnya ya. Iya, betul. Pendampingan bagaimana keseharian teman-teman itu melakukan misalnya membuat keputusan, isu-isu yang dihadapi, mencari solusinya seperti apa, tapi dengan proses-proses coachingnya ya. Ya. Nah kalau boleh mungkin teman-teman ini kan pengen juga tahu sedikit nih, Fer. Proses Mm-mm. coaching dan mentoring yang dilakukan oleh Ferdi dan kawan-kawan di Smart Plus itu bagaimana tuh prosesnya? Misalnya apa sih prosesnya, goalsnya apa dan segala macamnya itu? Oke, jadi biasa pertama kali yang kita lakukan, kita melakukan namanya business analysis. Jadi kita Hmm. datang ke klien kita, ya ke coach kita menganalisa bisnisnya, mulai dari proses bisnisnya, dia akan menjelaskan produk-produknya segala macam, kita analisa brandnya, kita analisa produknya, marketnya siapa, terus habis itu USP-nya keunggulan produk ini apa, secara pricing, terus kita analisa Ya. dari sisi laporan keuangannya kita bedah, ya kan, laporan keuangan laba rugi lah yang biasa pertama kali kita bedah supaya kita bisa tahu Hmm. nih dari laporan keuangan itu aja kita bisa tahu nih penyakitnya di mana aja, dan di situ kita Ya. juga mendampingi pengusaha ini untuk bisa melihat apa yang kita lakukan. Jadi kita bukan konsultan yang kita ngerjain, tapi kita mau supaya klien kita pengusaha ini juga bisa melakukan apa yang kita lakukan. Jadi semacam mirip-mirip kayak transfer knowledge lah, mereka bisa tahu apa yang kita kerjain. Nah, kemudian Ya. dari situ kita analisa bisnis, kita analisa pasar, kita analisa kompetitor, segala macam. Nah, setelah dua analisa itu, kemudian kita biasa menentukan objektif, bisnis objektif. Jadi dalam Hmm. setahun ini, dalam 2 tahun, dalam 3 tahun, atau mungkin 5 tahun, bisnisnya mau kemana? Nah, kalau Hmm. kita udah bicara objektif dalam bisnis, artinya harus ada angka. Nah, angka ini yang Hmm. kita kemudian transfer, kita ubah menjadi revenue dan EBITDA biasanya gitu. Nah, Hmm. kemudian setelah dari angka EBITDA itu, kita sama-sama bikin rencana kerja atau strategic plan atau business plan. Nah, biasanya Hmm. strategic plan ini yang terdekat dulu selama setahun, gitu kan? Selama setahun kita bagi menjadi quarterly, berarti ada empat quarter gitu. Nah, dari Hmm. strategic plan 4 quarter itu, kemudian kita rumuskan, kita turunkan menjadi financial projection. Karena apapun yang Oke. kita lakukan, action plan, Ya. pasti kan butuh budget, butuh cost. Ya. Nah, itu harus kita Ya. proyeksikan. Jadi kita Ya. proyeksikan penghasilannya, kita proyeksikan biayanya, nanti kita dapat proyeksi dari EBITDA-nya gitu. Betul, betul. Nah, dari Yan Xiu ini, apakah ada batas waktu untuk coachingnya ya? Atau didampingi sampai goalsnya tercapai gitu? Ya. Kalau kita sih batas waktu nggak ada, karena biasanya tergantung dari kliennya. Biasa kita memang selama ini adalah 6 bulan sampai setahun ya. Karena kalau misalnya coachingnya itu selama 6 bulan sudah achieve, dan kemudian dia mau lanjut, ada juga banyak juga yang lanjut. Pak, tolong Pak, lanjut Pak. Jadi kita dampingin untuk periode keduanya, dampingi lagi. Jadi tidak ada batasan untuk waktunya. Oke, kecuali kalau memang di awal sudah di set ya. Mm-mm.
Oke, jadi artinya kan gini, sebetulnya kalau kita lihat apa itu fungsinya bisnis coaching, yang paling bagus kalau menurut saya sih, Fer, Mm-mm. adalah mentransfer knowledge bisnis coaching itu ke ke teman-teman itu, para Betul. founder, para entrepreneur. Uh, Mereka yang harus melakukan, paling tepat itu mereka yang harus melakukan coaching ke timnya. Ya, tentunya mereka juga Yes. butuh coach gitu Yes. ya. Jadi semua, saya Betul. aja masih ada coaching kok. Iya. Saya juga Saya masih aja, punya mentor. saya coachnya Pak Budi. Ya, tapi artinya maksud gitu, nggak ada orang yang istilahnya itu nggak ada orang yang tidak membutuhkan itu. Ya, Nah, jadi betul, betul. siapa nggak ada orang yang tidak membutuhkan mentor dan coach ya. Seberapapun pintarnya orang itu, sehebat apapun dia, sepengalaman apapun dia, kalau dia mau maju, maka dia juga membutuhkan mentor dan coach. Termasuk saya. Ya, Walaupun padahal saya udah pensiun ini, udah pensiun, ya goalsnya sudah cuma itu, tapi saya tetap butuh karena bisnis coach dan mentor itu kan tidak harus melulu soal pekerjaan saja. hmm. Karena ada hubungan antara antara kehidupan normal Kehidupan. kita, Ya, kehidupan biasa dengan pekerjaan itu nggak bisa terpisah begitu saja, nggak bisa. Ya, ya benar nggak, Fer? Punya pengalaman nggak betul, misalnya kalau misalnya betul, lagi Pak. banyak problem kita misalnya ya di rumah, di kantor Yes. uring-uringan toh, Bener, nggak mungkin bisa nggak kerja. produktif kita, nggak bisa kerja toh. Betul, Ya, jadi kalau betul. kita akar-akarnya itu di luar sana, berarti akar yang di luar sana itulah yang harus diperbaiki. Bener Nah, banget. tapi kadang-kadang Bener kan banget. kalau kita jadi bos, kadang-kadang kita melihatnya kan, wah ini anak-anak buah saya ini nggak benar kerjaannya nih. Ah, mungkin nggak kompeten ini. Mungkin dia kompeten gitu. Tapi mungkin ada Bener. masalah lain gitu yang tidak bisa mungkin kita lihat kalau kita nggak gali lebih dalam. Nah, itu loh proses coaching itu dan mentoring itu menggali lebih dalam lagi persoalannya sebenarnya sehingga kita tahu root cause-nya persoalannya sebenarnya. Kan gitu ya? Ya, betul, betul banget. Dan saya setuju Pak Budi. Dan saya Hmm, setuju dengan Pak Budi bahwa ketika kita membangun tim, saya menganggap tim ini sebagai keluarga. Jadi ketika tim ini punya masalah dalam keluarga mereka, pasti otomatis akan terpengaruh ke dalam bisnisnya. Makanya saya dengan tim saya pun, kalau saya tahu mereka punya masalah bisnisnya, saya akan coba coaching mereka, coba sama-sama mencarikan solusi untuk menyelesaikan masalah mereka dalam rumahnya, mereka dalam rumah tangga mereka, masalah keluarga dan sebagainya. Sehingga ketika di kantor, benefitnya selain mereka produktif, mereka juga jadi nyaman gitu loh. Jadi maksudnya mereka akan merasa, oh ternyata perusahaan ini peduli nih sama saya nih. Karena kan menurut hmm, saya, kalau kita bicara bagaimana membangun supaya, banyak orang nanya, coach gimana sih caranya supaya tim bisa loyal ke perusahaan? Bagaimana caranya supaya tim mau bekerja ekstra untuk perusahaan? Saya akan balik lagi, hmm, kamu peduli nggak dengan tim kamu? Kamu peduli nggak dengan kehidupan mereka? Atau kamu cuma mikirin kerjaan doang, cuma kejar target, target, target. Nah, ketika hmm. mereka peduli dengan kehidupan mereka, kita bantu mereka coaching, kita bantu mereka cari solusi untuk masalah pribadi mereka, saya yakin mereka akan loyal kok sama kita. Gitu. Ya, ya, ya. Fer, kalau misalnya tadi kan Hmm. masih ada tuh ya, katakanlah misalnya saya ingin membuat saya menjadi CEO, leader, pemimpin, founder yang efektif gitu ya. Ya, Nah, kalau misalnya bisa nggak bisnis coaching itu kalau saya misalnya pelajari bisnis coaching dan mentoring itu ya, itu membantu saya menjadi leader yang efektif. oh bisa banget Pak Budi. Karena Hmm. proses-proses coaching itu bisa sangat diaplikasikan untuk berbagai macam hal, terutama untuk sebagai leader. Ya. Nah, kualitas-kualitas leader itu beririsan dengan kualitas seorang coach yang baik, yaitu pertama mendengarkan, mencari akar Oke. permasalahannya, tidak langsung Hmm. judgmental, tapi mencari persoalan yang terjadi dan kita menganalisa dari posisi netral. Karena balik lagi kalau kita sebagai seorang coach, kita itu menjadi posisi netral di mana kita menjadi cermin dari coachingnya kita bahwa tujuan saya hadir di sini untuk membantu Anda. Jadi itu kan netral. Nah, jadi posisi seorang Hmm. leader dan coach ini menurut saya sangat erat sekali. Jadi kalau mau jadi leader yang efektif, dengan coaching skill ini akan sangat bantu banget. Oke. Kalau untuk menjadi coach dan mentor yang baik, apa skills yang paling utama? 3 skills yang paling utama yang kita butuhkan. Oke, kalau menurut saya nomor satu harus punya hati Pak Budi, harus punya kepedulian. Jadi ketika Oke. kita jadi coach yang baik, harus peduli dengan lawan bicara kita bahwa niatnya datangnya dari saya hadir untuk membantu Anda. Bukan agendanya saya, tapi agendanya Anda. Itu satu. Kedua Hmm. adalah
Setelah itu ada kemampuan untuk menganalisa akar permasalahan, ya, akar permasalahan. Oke. Nah, caranya bagaimana? Dengan bertanya, coaching skills. Jadi, Ya. kita sebagai seorang coach tidak ngomong terus, kita malah lebih banyak bertanya dan mendengarkan, gitu. Jadi, skill yang kedua adalah itu, kemampuan untuk bertanya, menggali akar permasalahan, dan kemudian mendengarkan. Ya. Lalu, ya, terus yang ketiga tadi adalah kemampuan untuk mendengarkan, kalau menurut saya, gitu. Karena nggak banyak orang yang bisa benar-benar mendengarkan apa adanya. Sometimes orang itu mendengarkan hanya untuk dirinya sendiri. Jadi, kalau saya mendengarkan sesuatu, saya cerna dan saya balas. Tapi yang ketiga ini benar-benar mendengarkan. Jadi, saya mendengarkan apa yang terjadi dengan dirinya dia. Saya mendengarkan dari kata-katanya dia itu apa yang terjadi dalam pikirannya dia, apa yang sedang terjadi. Memahamin situasinya dia. Jadi menurut saya 3 skill itu, Pak Budi, yang harus ada. Hati untuk peduli, kemampuan untuk bertanya, kemampuan untuk mendengarkan. Oke. Nah, banyak juga kadang-kadang di luar sana itu saya mendapatkan kebingungan, bukan kebingungan ya, kerancuan atau kebingungan atau mungkin ketidaktahuan. Makanya banyak orang yang disebut coach ya dan segala macam belum tentu dia berfungsi sebagai coach. Makanya saya lebih suka dikatakan mungkin coaching and mentoring ya. Ya. Nah, kan kita selalu berdebat nih, apa sih bedanya training, ya, mentoring, consulting, sama coaching? Iya, Kan gitu iya. ya. Karena kadang-kadang Betul. kita kan gini, dia berharap sebetulnya banyak orang yang Pak, saya mau di coach dong kan itu ya. Tapi yang dia harapkan sebetulnya adalah konsultan. Iya, betul. Dikasih Bisa jadi jawaban. seperti itu. Minta ya konsultan kan ngasih jawaban, kasih solusi gitu. Sedangkan coach kan tidak seperti itu, misalnya ya. Nah, kira-kira supaya teman-teman di luar sana ini dan teman-teman yang lagi mendengarkan kita itu, apa sih bedanya training, Ya. mentoring, consulting ya atau konsultan ya dan coaching? Ya. Oke, jadi ini biar kita ini sama. Jadi kalau kita bicara training, balik lagi ke tujuannya. Training itu adalah mendeliver sebuah knowledge. Jadi mentransfer sebuah knowledge, sebuah ilmu atau sebuah skills agar seseorang belajar gitu kan. Jadi training, teaching gitu kan. Jadi mengajarkan satu buah ilmu atau satu buah skill pada orang lain. Jadi maka sifatnya satu arah, jadi mengajarkan. Nah, kalau kita bicara mentoring, biasanya mentoring itu adalah seseorang yang sudah pernah melaluinya. Jadi seseorang yang sudah pernah melaluinya, sudah punya pengalaman, punya keahlian di sana, dan dia menceritakan kembali pengalaman dia tentang hal itu. Gitu. Jadi ini pengalaman saya saya melakukan ini, pengalaman saya melakukan ini, sepengetahuan saya melakukan ini. Makanya disebut mentoring. Biasanya mentoring kepada mentinya, biasanya mentinya itu pengen belajar skill dari mentornya, pengen belajar dari pengalaman mentornya. Tolong dibimbing, kan istilahnya gitu. Berarti mentor itu harus yang punya pengalaman. Ya, betul. Biasanya mentor sudah punya pengalaman. Ya. Gitu. Nah, sementara kalau konsultan adalah seorang expert, seorang ahli, konsultan keuangan, konsultan manajemen, konsultan pajak, dan sebagainya. Nah, karena mereka punya keahlian, mereka dibayar dengan keahlian itu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Itu jadi konsultan. Jadi mereka akan lebih banyak, ini loh yang harus dilakukan, ini loh harus dilakukan. Berdasarkan ekspertis mereka, ilmu-ilmu yang mereka pelajarin, kemampuan mereka. Nah, kalau coaching beda lagi. Coaching itu adalah seorang coach, dia mempelajari coaching skill. Nah, coaching skill ini setara. Jadi, seorang coach itu tidak memberikan jawaban kepada coachingnya. Tapi kita bersama-sama mencari jawabannya. Melalui apa? Melalui metode penggalian itu. Dengan bertanya, kita menggali dulu, akar permasalahan di mana nih? Kamu paham nggak masalahnya? Kamu paham nggak situasinya? Kita sama-sama clear dulu nih masalahnya. Nah, kemudian dari situ kita dengan pertanyaan lagi, kita menggali lagi, oke, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Jawabannya apa? Solusinya apa? Nah, itulah coaching. Jadi, sama-sama gitu. Kalau istilahnya Pak Budi kan, coaching itu kan adalah kerjasama yang mendalam dan terstruktur gitu kan. Untuk memberdayakan orang, coachingnya, untuk mencapai tujuannya. Jadi ada tujuan yang mau dicapai, memberdayakan, dan terdalam dan terstruktur gitu. Betul. Dan apakah seorang coach itu wah, kurang ajar. Yuzak bilang Liverpool. Apaan Liverpool? Man U. MU.
Kalau Yuzak memang gitu tuh. Asal lihat saya itu pasti udah anu aja itu. Itu ya, iri dan dengki. Saya yang penting nggak bukan MU. MU katanya. Oke, kembali lagi loh ngobrol dulu tuh. Oke, jadi tadi ya apa ya? Yang namanya training berarti Hmm. training itu proses seorang yang punya ilmu yang spesifik, ya. Ya, Misalnya ilmu matematik, misalnya ilmu apa, lalu diajarkan ya melewat mm-mm. metode metode teaching, ya, Ya, mengajar. Nah, biasanya itu satu arah lah, kebanyakan satu arah, betul. ya. Walaupun Ya, tentunya ada juga diskusinya, tapi kebanyakan satu arah. Dan yang menjadi teachernya, pengajarnya itu berarti ahli di bidangnya, ya. Kan betul, betul Pak Budi. nggak mungkin guru guru matematik tapi dia nggak ngerti matematik, kan nggak mungkin. Nggak Kan mungkin gitu banget ya. iya, nggak Jadi lulus. jadi teaching atau namanya apa namanya tadi, teaching ya, ya apa, Teaching, ya, training training, training ya, training. Jadi training. training itu adalah orang kita belajar ilmu yang spesifik dan diajarkan oleh orang yang ahli di bidang ilmu tersebut. Nah, Ya, clear betul ya. sekali. Ya, Nah, kemudian ya, tadi mentoring. Nah, tadi ya, dikatakan oleh Mas Ferdi gitu ya, bahwa mentoring itu yang namanya mentor ya biasanya pasti punya pengalaman di bidangnya yang ya, bisa dia transfer ke orang yang mau dimentorkan, kan itu kira-kira. ya, betul, betul. Jadi berarti orang mentor itu harus punya pengalaman gitu ya, dan keahlian di bidangnya dia itu, ya, yang nanti dia transfer melalui mungkin pengalamannya, melalui cara-cara menunjukkannya, cara apa dengan prakteknya misalnya ya. Sehingga bisa ditiru oleh orang yang belajar dengan mentornya. Ya, betul, betul. Nah, karena contohnya kan misalnya dulu saya ingat banget, kalau dulu itu sopir-sopir truk ya, atau sopir bus dulunya Hmm, saya ingat ya. ya, ya. Ada Itu connect. awalnya pasti dari Connect. Benar nggak ya? Ya, Dulu. ya, Nah, Connect itu kan sebetulnya adalah mentinya, mentornya adalah sopir. Nah, coba ya, coba bayangkan itu sopir-sopir bus itu dengan Connect-Connectnya itu misalnya dulu zaman dulu itu ya. Nah, pasti Connect itu awal-awalnya nggak boleh, mana bisa suruh bawa apa? Bawa bawa bus. mobil, bawa busnya. Ya, Nggak bisa kan, belum bisa kan. Jadi pertama sekali yang mungkin yang dia suruh itu adalah, oke, kamu belajar buka ban dulu. Diajarin nih, ya, ini cara buka ban. Ini cara membersihkan mesin. Itu dulu. Nah, baru meningkat setelah itu. Baru diajarkan, oh ini rem, ini setir, dan segala macam. Jadi itu mentoring. Mentoring itu kan berarti kan menunjukkan, mempraktekkan, memperlihatkan. Nah, berarti kan sopirnya pengalaman dong, kan itu ya. ya, betul, Oke. betul. Nah, itu beda lagi. Saya mau nangkap. Saya mau mencoba menjelaskan aja apa yang Ferdi sudah sampaikan tadi itu. Ya, Nah, yang consulting gitu namanya ya. Yang konsultan itu berarti dia ahli di bidangnya. Misalnya tadi ya, konsultan pajak berarti ahli pajak. Konsultan keuangan berarti ahli keuangan. Konsultan manajemen berarti ahli di bidang manajemen. Kan itu ya. ya, Nah, konsultan ini memang ditugaskan atau dibayar atau dilakukan itu untuk proyek tertentu biasanya. Kan itu ya. betul, betul. Menyelesaikan masalah Da, tertentu. yang mengerjakannya adalah konsultannya. Ya, Betul kan ya? Tentunya tetap betul. bersama-sama dong dengan orangnya, tapi orang itulah melakukan. Nah, sedangkan bisnis coach atau coach ini itu sedikit berbeda kan gitu ya. Coach ini dia tidak ahli di bidangnya, di bidang yang dia coaching itu. Benar nggak? Hmm, betul. Dia belum Karena tentu ahli di restoran gitu. ya, jadi kadang-kadang banyak orang kan begini bilang, saya kebetulan punya kafe. Saya panggil Ferdi. Fer, tolong dong coach gue nih. Gue ada masalah di kafe gue. Ferdi nggak ngerti soal kafe kan. Lalu saya berharap Ferdi ya memberikan solusi terhadap persoalan kafe saya. Jadi bukan sebagai coach berarti, ya kan gitu. Konsultan. Jadi konsultan. Nah, kalau fungsinya Ferdi sebagai konsultan, tentunya ya nggak mungkin dong orang Ferdi nggak ngerti kafenya kan gitu. Iya, Nah, tapi kalau saya minta Ferdi menjadi coach saya, Ferdi tidak harus paham mengenai kafenya,
Kalau paham kebetulan ya bagus kan gitu ya. Ya, Tapi kalau tidak, tetap aja Ferdi bisa meng-coach saya toh. betul, betul banget. Selama dia paham bisnis prosesnya. Ah, itu yang penting, logiknya kan itu ya. Ya, Logiknya, bisnis prosesnya. Jadi supaya clear aja nanti dengan teman-teman itu juga sehingga kalau misalnya definisi yang benar itu ya seperti itu. Nah, jadi jangan salah-salah. Anda mau cari mentor atau mencari coach atau mencari dua-duanya atau malah semuanya, Pak. Saya bisa nggak orang itu dia trainer, bisa training, dia bisa juga jadi mentor, langsung juga jadi konsultan saya, bisa langsung juga coach. Wah, itu hebat sekali tuh orang. iya, iya. Supermarket swalayan. Semua agak swalayan ya, nggak tahu saya ada atau tidak orang yang seperti itu gitu ya. Nah, tapi itu penting menurut saya klarifikasi dengan teman-teman sehingga nantinya pada saat teman-teman itu misalnya membutuhkan misalnya tadi itu training untuk mendevelop timnya atau mentor atau dia sendiri belajar, dia juga harus paham bahwa fungsinya saya ini sebagai apa. Nah, tapi intinya bagi saya sih, kalau melihat yang tadi itu, kalau Anda mau jadi leader yang efektif, ya, karena saya mengalaminya, dan Ferdi juga mengalaminya ya, bahwa pelajarilah bisnis, bukan bisnisnya Coaching. ya, coaching skills-nya. Coaching skill, ya. Nah, coaching skills-nya. Jadi kalau ditanya sama Andri ini adalah bedanya coach dengan manajer itu apa? Ya, kalau di Premier League itu ya beda-beda lagi itu. Ya, Premier League. ya Premier League itu lagi-lagi. Kadang-kadang manajer itu bosnya, kadang-kadang yang coach itu bosnya. Jadi itu definisi aja sih. Itu definisi. Tapi di dalam kehidupan pengusaha atau bisnis gitu ya, setiap leader, setiap pemimpin, apakah itu dia levelnya supervisor, itu kan pemimpin juga. Ya, karena ada anak buahnya ya. Atau dia manajer, atau dia direktur, atau dia jadi CEO gitu ya. Nah, tetap bagi saya tuh salah satu skills yang terbaik yang kalau dia mau maju ya, itu adalah belajar coaching and mentoring skill. Itu menurut saya. Karena saya belajar waktu saya di Amerika, waktu di Mobil Oil dulunya. Padahal saya baru masuk di situ, itu yang pertama sekali yang diberikan ke saya. Nah, sehingga betul-betul kita bisa memberdayakan dan membuat tim kita menjadi tim yang efektif dan juga efisien. Itu sih kalau dari saya. Closing remark. Saya setuju banget. Ya. Closing remark dari Ferdi apa? Oke, kalau dari saya closing remark, kalau bisnis kamu mau besar, kalau bisnis kamu mau bertumbuh, dan bertumbuhnya juga kamu nggak capek, artinya kamu nggak kerja sendirian, ya saran saya bangun tim. Ya, bangun tim supaya rame-rame membesarkan bisnis ini ke arah yang sama. Nah, salah satu cara untuk membangun tim yang paling efektif menurut saya adalah dengan coaching skill, yaitu mendevelop tim dengan bermitra dengan mereka, punya hati untuk membangun mereka, dan menjadikan satu tim ini menjadi sebuah keluarga supaya bisa sama-sama bisnisnya maju. Gitu, Pak Budi. Ya. Coaching peers. Ya, bisa kok. Jadi kita coaching peers ya. Ini teman-teman di Smart Plus dan SBM Pro Indonesia saling coaching tuh. Betul, saling coaching. Bisa juga. Saling coaching dan butuh. Kita butuh itu. Ya, jadi butuh. Jadi usahakan cari teman yang juga sama-sama bisa membantu kita. Ya, kita juga saling meng-coach teman-teman karena itu sangat membantu untuk membangun bisnis kita dengan baik dan juga sekaligus membuat kita menjadi manusia yang efektif. Itu dulu mungkin Ferdi, perkenalan dengan Ferdi yang luar biasa menurut saya. Jadi tunggu tentunya kelasnya Ferdi juga akan ada nantinya ya di kelas digitalnya kita yang bisa untuk membangun timnya kita dengan lebih baik dan skills-skills lainnya. Nah, silakan DM Mas Ferdi sendiri ya buku apa yang bagus ya dan segala macam. Banyak beliau itu referensinya banyak ya. Dan jangan lupa ya itu semuanya itu. Jangan lupa ya follow ya tentunya Instagramnya Ferdi dan juga tentunya Business ID. Ya, selamat sore semuanya ya. Terima kasih Ferdi ya. Kita akhiri di sini ya. Selamat sore semuanya teman-teman. Kita ketemu lagi besok ya jam yang sama dengan panel expert yang berbeda lagi. Terima kasih. Selamat sore Fer. Terima kasih. Selamat sore.